Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah ibadah pada Minggu Prapaskah 1 Minggu Legi 6 Maret 2022 segera kita mulai. Ibadah kali ini dengan tema hidup harus berlanjut. Marilah kita masuk dalam panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita syukuri kehidupan yang penuh liku ini. Walau suka duka silih berganti, pahit manis datang dan pergi, meski semangat pasang surut, hidup harus tetap berlanjut. Tuhan mengundang kita dalam ibadah ini untuk memulihkan daya juang menghadapi kehidupan. Marilah Bapak Ibu kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 332, kita pujikan bait 1 dan kedua, kekuatan serta penghiburan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah Minggu Prapaskah yang pertama dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup harus diterima dan dijalani, sepahit dan segetir apapun. Kita tidak berkuasa menolaknya. Hidup harus disyukuri karena hidup adalah anugerah. Kita tidak akan menyerah karena Tuhan Yesus berjanji akan selalu menemani. Terpujilah Engkau Sang Penolongku.
Bapak Ibu, mari kita masuk dalam kemampuan dosa dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Karena kita lebih sering fokus pada salah satu kasih, baik mengasihi diri sendiri atau kasih kepada Tuhan dan kasih pada sesama, maka mari kita menyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama dan diri kita. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 26 bait ke-1 dan ke-2. Mampirlah dengar doaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar sabda Tuhan, merenungkannya. Bacaan kita pada kali ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13 tentang percobaan di padang gurun. Kita mempersiapkan hati dalam doa saya hantarkan. Berfirmanlah, kami semua ingin mendengar, dan tolonglah kami dengan kuasa-Mu, supaya firman-Mu menjadi nyata dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu.
Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13 yang demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Lama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop ini adalah perikop yang menjelaskan bagaimana setelah Yesus dibaptis dan akan memulai pelayanannya, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk melakukan sebuah ritus atau ritual puasa. Artinya, beliau sebelum memulai sesuatu dalam pelayanannya, beliau sudah memulainya dengan berpuasa. Artinya, di sini kita bisa memahami bahwa puasa menjadi hal yang sangat penting dalam memulai dan mengawali pelayanan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kitab Didache pengajaran gereja awal disebutkan bahwa para katekisan, mereka yang mengikuti katekisasi baptis dan sidi, itu diwajibkan berpuasa selama masa prapaskah dan mengakhirinya ketika hari Paskah, dan pada hari Paskah itu mereka menerima sakramen baptis dan menerima pelayanan sidi. Dan bagi pelayan gereja, dan pelayan gereja ini tentu bisa diterjemahkan secara luas, baik yang khotbah, majelis, organis, bahkan multimedia dan poster. Sebelum pelayanan hari Minggu itu harus melakukan puasa 1 hari. Jadi bisa dimulai dengan Jumat sore sampai Sabtu sore, atau dimulai dengan Sabtu pagi sampai dengan Sabtu malam. Jadi sebelum mulai pelayanan hari Minggu, sebelum memulai pelayanan sakramen baptis, sakramen perjamuan kudus, ini ada semacam keharusan bagi para pelayan Tuhan untuk lakukan sebuah puasa sebelum mulai pelayanan tersebut. Nah, adanya di tempat kita agak sulit karena beberapa jemaat itu menggunakan hari Sabtu dan Jumat untuk katekisasi pangrimat, demikian juga untuk bistro. Ya, kalau mau berpuasa pada hari Sabtu atau Jumat sore menjadi sangat susah. Tetapi kalau memang itu diwajibkan bagi para pelayan Tuhan sebelum melayani ibadah, termasuk juga poster, melakukan sebuah puasa, bahkan bisa diperluas jemaat sebelum ibadah
diharuskan untuk berpuasa, maka ini menjadi sesuatu yang sangat indah. Tetapi juga ada pantangan untuk berpuasa di hari Minggu. Jadi hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan, hari perayaan iman. Maka pada hari Minggu itu dilarang untuk berpuasa. Jadi, jangan sampai ada umat Kristen yang berpuasa di hari Minggu. Hari Minggu adalah hari kemenangan, hari kebangkitan. Jadi setiap kita mau beribadah pada hari Minggu adalah ibadah Paskah, ibadah kebangkitan, ibadah kemenangan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita belajar 3 hal dalam proses berpuasa Yesus, baik itu tantangan, hambatan, bahkan tujuan-tujuan dari Yesus berpuasa. Yang pertama, perihal roti. Roti pada waktu itu adalah makanan pokok. Artinya kita juga diajak oleh Yesus untuk mengatur pola makan kita. Makan bukan karena lapar atau belum lapar. Kalau kita makan karena lapar atau belum lapar, berarti kita dikuasai oleh makanan itu. Menurut catatan medis, ternyata makan itu ada polanya, ada jamnya. Di pagi hari kurang lebih idealnya 1-2 jam sebelum beraktivitas. Jadi kalau jenengan mau beraktivitas jam 7, maka bangunlah jam 5 dan makanlah di antara jam 5 dan jam 6. Siang hari itu jam 12 sampai jam 13. Kalau malam hari itu tidak dibenarkan makan melebihi jam 7 malam. Ini juga bukan soal diet, tapi juga soal tujuan, mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan pikiran. Para biksu lakukan sebuah penelitian. Ketika mereka diminta makan daging selama 1 bulan, maka tingkat emosi dan tingkat pengontrolan mereka berkurang. Maka para biksu memutuskan untuk berpantang makan daging apapun, supaya mereka dapat mengontrol emosi dan pikiran dengan lebih baik. Kalau dalam tradisi PL, itu ada makanan yang halal dan makanan yang haram. Barangkali ini bisa dikaitkan dengan kontrol emosi dan kontrol kejiwaan secara tradisi PL. Memang belum ada penelitian secara medis di PL. Jadi Bapak Ibu, soal roti adalah bagaimana soal kita mengontrol makan dan minum kita, supaya pada saatnya nanti tubuh yang sudah memberikan alarm akan berhenti memberikan alarm. Dan kita harus makan, tetapi kita nunggu lapar, maka asam lambung mulai meningkat secara perlahan, dan pada akhirnya kita jatuh sakit dengan asam lambung yang sangat tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar puasa. Iblis memperlihatkan seluruh kekuasaannya di bumi dan seluruhnya adalah miliknya. Jadi kalau kita melihat ayat ini, maka seluruh kekuasaan di bumi diberikan Tuhan kepada iblis. Puasa di sini bukan hanya soal kepemimpinan, soal politik atau soal kedudukan, tetapi juga ketika kita diserai tanggung jawab dan kepercayaan. Itu juga adalah puasa. Ketika majelis memberikan tanggung jawab kepercayaan pada komisi, kepada tim, maka itu juga ada puasa di dalamnya. Atau juga ketika kita menikah, orang tua kita menyerahkan anak kita kepada suami atau istri kita. Ini juga berbicara tentang puasa. Termasuk ketika kita diserai untuk mengelola sebuah rumah, mengelola keuangan, maka ada puasa dalam. Di sini kuasa mengandung bahaya, yaitu ego atau demi kepentingan diri sendiri, dan membutakan sehingga kekuasaan untuk hal buruk atau hal yang jahat. Misalnya memaksa suami atau istri kita untuk berbuat sesuai keinginan dan kepentingan kita. Jadi kuasa yang diberikan oleh orang tua kita, kita menjadi suami istri, itu dipergunakan dengan tidak benar, dengan cara maksa suami atau kita sesuai dengan keinginan kita. Ataupun ketika kita diminta untuk membersihkan rumah, kita membersihkan
dengan asal-asalan, bahkan menarik keuntungan dari kuasa yang ada demi untuk gengsi dan kehormatan. Maka kita mengingat sabda Tuhan, letakkanlah semua kuasa yang diberikan pada kita di bawah kaki salibnya, supaya kita dicerahkan dan tetap mengemban amanah dengan berserah semuanya pada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan sirna, tidak ada yang kekal, termasuk rumah, sawah, dan penghasilan kita. Yang terakhir, kita akan berbicara tentang mencobai Tuhan, meragukan atau menggunakan cara berpikir kita tentang Tuhan sebagai hal yang mutlak. Ini sudah dikategorikan mencobai Tuhan. Contoh, kita meyakini bahwa Dia memberi berkat kepada kita, lalu kita ragu karena apa? Cara berpikir kita, berkat adalah melulu soal uang, sedangkan nafas itu juga berkat. Jadi kalau kita berpikir berkat adalah melulu uang, maka kita sudah mencobai Tuhan. Nafas yang kita hirup bukan kategori berkat. Kita berharap dan berdoa mendapat rezeki, tetapi tidak mau bekerja atau tidak mau bergerak, ora obah, ora mama. Itu pun juga cobai Tuhan. Dan berpikir rezeki adalah soal kantoran atau gaji. Ketika kita mendapat uang dari game, dapat uang dari sana, mendapat uang dari YouTube, menurut kita itu bukan kerja. Padahal Tuhan kita memberikan sesuatu apapun, kita menggunakan sesuatu apapun, bahkan intil wedus, sampah organik, menjadi berkat bagi kita semua. Maka berusahalah semampu, semaksimal, seoptimal, migunani, dan kreatif. Lebihnya serahkan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita memperbanyak waktu untuk mengenal diri kita sendiri dan mengenal Tuhan, daripada sibuk mengurusi orang lain. Mari kita fokus menata batin kita terhadap keluasan, dan kreativitas Sang Kreator Agung dalam perjalanan retreat agung kita atau laku agung kita menuju pada kemenangan Sang Kristus. Tuhan memberkati. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai, mari kita berdoa. Bapa di surga, seringkali diri kami dikendalikan oleh makanan. Bukan kami yang mengendalikan, mengatur pola makan kami. Seringkali berujung pada sakit penyakit yang menghinggapi kami di masa tua, karena kami tidak mengontrol soal makanan di masa muda kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hendaklah Engkau sadarkan untuk lebih menata diri kami, melihat diri kami, dan menyelami diri kami, dan lebih banyak waktu juga untuk menyelami Engkau, kehendak dan caramu memberikan berkat, caramu menunjukkan kasih kepada kami, sehingga ketika kami sakit, kami bisa menyadari bahwa itu juga berkat bagian dari Tuhan, untuk menunjukkan bahwa di masa-masa lalu, kami tidak mengontrol pola makan kami. Kami lebih menuruti karman kami, menuruti hasrat kami, soal makan dan minum, sehingga berlebihan dan tubuh tidak siap untuk hidup. Di masa tua kami menjadi sakit, ternyata itu bagian dari sebenarnya Tuhan sudah berulang kali mengingatkan. Tapi pada akhirnya ketika kami sakit, Tuhan juga tidak meninggalkan kami. Tuhan berserta dengan kami untuk kami dapat melewati masa-masa ketika kami harus menderita di tubuh kami. Terima kasih Tuhan, bahwa berkat juga bukan mujizat, melulu mujizat kami sembuh, tetapi menikmati bagian dari sakit yang kami alami juga sebuah mujizat yang Engkau berikan. Terima kasih untuk setiap karya. Kami boleh mengalami penderitaan, kami boleh mengalami sakit penyakit, kami boleh mengalami kegagalan. Untuk itu semuanya menghantar kami pada hidup yang lebih baik, penuh kemenangan dalam perjalanan retreat agung
laku ageng Sang Kristus di dalam masa-masa Prapaskah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi, setiap keluarga dan gereja di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu memberi pengharapan kepada kita untuk menanggung segala pergumulan. Seperti firman-Nya dalam 1 Tawarin 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bersama kita untuk menyanyikan Kidung Jemaat 367 bait pertama dan kedua. Padamu Tuhan dan Allahku. Marilah kita menyatukan hati dalam doa. Ya Tuhan, syukur padamu atas kesempatan menerima melalui duka, sedih, sakit, kegagalan, penderitaan, kesusahan sebagai bukti bahwa Engkau ada dan mengasihi kami. Bahkan di tengah pandemi yang telah memporak-porandakan hubungan, sistem peribadahan, ekonomi, kesehatan, bahkan keluarga. Terima kasih bahwa Engkau ingin menunjukkan pada kami siapa manusia yang sangat rapuh ini dan harus berserah penuh padamu. Terima kasih kami masih bisa memberikan persembahan dan bahkan harus menyesuaikan dengan sistem keuangan non-tunai yang sudah berlaku di beberapa gereja. Tolonglah kami untuk tidak angkuh bahwa kami yang paling baik dan benar. Dalam Kristus kami akan berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Mari bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, unduhlah dengan damai sejahtera, lanjutkan kehidupan di jalan Tuhan, apapun yang terjadi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini